Maulid itu jangan dipermasalahkan. Ini sudah kegiatan turun-temurun dan dilakukan oleh sebagian besar umat Islam sedunia. Jadi kalimat yang dikatakan teman Wahabi tadi keliru besar. Dikatakan di situ perayaan Maulid adalah dipelopori orang Syiah untuk tasabuh dengan Yahudi. Keliru. Perayaan Maulid itu dipelopori oleh Raja Mudzaffar dari kerajaan Ibril di daerah Baghdad. Ini kalau kita tarik kepada sejarah geografis, Ibril Baghdad ini adalah pusat ahli sunnah wal jamaah. Kalau Syiah itu berpusat pada Iran. Jadi dikatakan Maulid dipelopori orang Syiah, keliru. Maulid dipelopori oleh orang ahli sunnah wal jamaah. Kedua, permasalahan Maulid tidak dilakukan oleh Nabi, permasalahan Maulid tidak dilakukan oleh sahabat, itu juga keliru. Karena Nabi sendiri ketika ditanya, kenapa panjenengan kok sholat, kok puasa Senin? Kanjeng Nabi ngendikan, kanjeng Nabi dawuh, karena saya dilahirkan pada hari Senin. Ini menunjukkan kanjeng Nabi juga mensyukuri kelahirannya. Kanjeng Nabi mensyukuri hari lahirnya. Ini juga syukur dengan lahirnya Rasul dinamakan Maulid. Kedua, para sahabat juga menyelenggarakan banyak dalil. Selanjutnya, seandainya pun ini dikatakan bid'ah, saya mohon saudara Wahabi harus membuka ruang dengan mengklasifikasi bid'ah, yakni ada kategori bid'ah dolalah dan kategori bid'ah hasanah. Kenapa? Karena modifikasi dakwah itu tidak bisa dibendung. Yang penting esensi dan isi perintah bersolawat, perintah mahabbah kepada Nabi itu ada dalam Al-Quran dan ada kepada hadis. Sehingga modifikasi dakwah untuk mengajak umat kepada bersalawat dan mahabbah kepada Nabi diselenggarakan dengan Maulid. Kanjeng Rasul dawuh, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengawali satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan yang dilakukannya sampai hari kiamat. Ini kan ruang besar dari seorang Rasulullah, dari Nabi Muhammad, memberikan gerak modifikasi dakwah, modifikasi tauhid, mengenalkan umat dengan berbagai macam. Selanjutnya, mari kita bandingkan dua hadis, kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu dolalah dan setiap dolalah itu masuk neraka. Ternyata dalam satu sisi Rasulullah membuka peluang untuk membuat bid'ah sebanyak-banyaknya. Yang penting hasanah. Ini harus dikaji dengan ilmu mantek balaghah. Berarti hadis kullu bid'atin itu sama ulama ahli sunnah wal jamaah. Bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang esensi agama, yakni tauhid dan ubudiyah mahdhah seperti sholat 5 waktu. Sudah, jangan direnovasi dan jangan dimodifikasi. Itu bid'ah dolalah. Kaji ke Baitullah, umroh ke Baitullah, ini jangan dimodifikasi karena itu sudah ubudiyah mahdhah, ibadah murni. Ini kalau dimodifikasi bid'ah. Tapi untuk yang lain yang tidak ada keterangan mahdhah, tidak ada keterangan yang qat'i dari Quran, masuknya dalam hadis man sanna sunatan hasanatan. Berarti kalau Anda tidak mau memasukkan klasifikasi bid'ah, maka anggap yang lain adalah ibadah. Semua ibadah baik, yang penting kalau ini kau katakan bid'ah karena semua yang tidak ada pada Rasul bid'ah, maka harus dimasukkan kepada bid'ah yang hasanah. Dan di dalam Maulid itu semua ritualnya adalah kebaikan. Ada silaturahim,
ada sedekah, ada mengingat Nabi, sirah nabawiyah, ada perkumpulan-perkumpulan di situ baca Al-Quran, ada perkumpulan-perkumpulan di situ taklim, pengajian-pengajian. Semua itu adalah perintah agama, semua itu adalah perintah Al-Quran dan hadis. Jadi bid'ah itu harus dibagi, yakni dengan kategori bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Kalau tidak mau membagi, maka berarti selain yang dilakukan Rasul dan sahabat, kebaikan-kebaikan itu dinamakan adalah kebaikan atau ibadah. Kemudian maulid itu dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh sahabat. Jadi kami berani mengatakan maulid bukan sekadar bid'ah hasanah, tapi maulid adalah sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Imam Suyuti, Masya Allah, kurang apa Imam Suyuti? Sahibu kitab Il-Itqan, sahibu kitab Tibyan, dia adalah mujtahid, mengatakan seandainya kok maulid itu dikatakan bid'ah, harus dibuka peluang bid'ah hasanah, karena di situ banyak kebaikan-kebaikan. Sehingga penutup daripada uraian saya, maulid Nabi tidak butuh hadis sahih, tapi maulid Nabi butuh hati yang sahih, butuh hati yang jernih, karena ekspresi cinta seorang umat untuk mendapatkan syafaat kepada Nabi pemberi syafaat. Kanjeng Nabi sendiri dawuh, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta padaku maka dia akan bersamaku di surga. Jadi maulid tidak melanggar perintah Allah. Di situ Allah memerintahkan kita bersolawat, Rasulullah memerintahkan kita bersolawat. Kita membaca solawat di dalam maulid. Yang lain itu adalah bagian daripada penambahan-penambahan di atas perintah, yakni mahabbah. Tidak hanya idamatus sholawah, tapi idamatul mahabbah, melanggengkan cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat kepada teman-teman Wahabi. Kalau Anda tidak senang maulid, jangan banyak mulut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.